Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bu Guru. Bertemu kembali dengan pembelajaran tematik. Hari ini kita akan membahas pembelajaran subtema 2, pembelajaran 1 sampai dengan 2. Baik, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah perkembangbiakan generatif pada hewan, pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan ekonomi negara-negara ASEAN, menentukan isi laporan yang didengar, penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan membuat patung dari bubur kertas. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pembelajaran 1. Perkembangbiakan generatif pada hewan. Perkembangbiakan generatif pada hewan terdiri dari dua cara, yaitu secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang terjadi karena bersatunya sel kelamin jantan atau spermatozoid dan sel kelamin betina atau ovum. Nah, perkembangbiakan generatif pada hewan ini dibedakan menjadi 3 macam ya, yaitu yang pertama bertelur atau ovivar, kedua melahirkan atau vivivar, dan yang ketiga bertelur melahirkan atau yang disebut dengan ovovivivar. Nah, hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara bertelur yaitu ada burung, ikan, reptilia, serangga, dan amfibi. Telur-telur ini mengalami pembuahan ya. Nah, pembuahan ini ada dua macam. Yang pertama pembuahan di dalam tubuh hewan betina atau disebut dengan pembuahan internal. Contohnya pada jenis burung dan serangga. Nah, burung dan serangga ini melakukan pembuahannya di dalam tubuh hewan betinanya. Sedangkan yang kedua adalah pembuahan di luar tubuh hewan betinanya yang disebut dengan pembuahan eksternal. Contohnya pada ikan dan amfibi. Selanjutnya perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan atau vivivar. Contoh binatangnya adalah sapi, kuda, pesut, harimau, orangutan, lumba-lumba, dan paus. Nah, bayi hewan yang baru lahir ini akan disusui dan diasuh oleh induknya. Nah, hewan yang menyusui anaknya itu disebut dengan mamalia. Selanjutnya adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur melahirkan atau ovovivivar. Nah, bagaimana prosesnya? Prosesnya adalah pertemuan spermatozoid dan sel telur akan berkembang menjadi embrio. Nah, embrio ini tidak mendapat makanan dari induknya, melainkan dari cadangan makanan di dalam telur. Nah, setelah embrio berkembang sempurna, telur menetas di dalam tubuh induk betinanya, kemudian bayi hewan itu keluar dari tubuh induk betinanya. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivivar adalah ikan pari, hiu atau disebut hiu macan, dan beberapa jenis ular. Materi selanjutnya adalah pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan ekonomi negara-negara ASEAN. Negara ASEAN ini terdiri dari 10 negara ya. Nah, yang pertama negara Indonesia. Kondisi geografisnya merupakan negara kepulauan yang beriklim tropis dengan perairan yang sangat luas. Kemudian kondisi ekonominya merupakan negara agraris, kaya akan hasil tambang, dan merupakan daerah pariwisata. Untuk yang kedua adalah Malaysia. Kondisi geografis negara Malaysia ini beriklim tropis
keadaan alamnya tidak berbeda jauh dengan Indonesia. Ya, bentang alamnya juga hampir sama. Ada pegunungannya, dataran rendah, dataran tinggi ya. Selanjutnya untuk mata pencaharian penduduk Malaysia adalah bertani, kemudian dalam bidang perdagangan dan industri. Negara berikutnya adalah Brunei Darussalam. Kondisi geografisnya, wilayahnya berupa dataran rendah berawa dan beriklim tropis. Dan curah hujan di negara Brunei ini sangat tinggi ya. Kemudian keadaan ekonominya, ini penduduknya bekerja di sektor pertambangan. Selanjutnya adalah Singapura. Singapura disebut negara kota karena negaranya kecil dan terdiri dari perkotaan. Ya, sebagian wilayahnya ini dataran rendah. Untuk mata pencahariannya ini adalah jasa perbankan, perdagangan, perhubungan, perindustrian dan pariwisata. Selanjutnya pengaruh kondisi geografis masih di negara ASEAN. Selanjutnya adalah negara Thailand. Kondisi geografisnya wilayahnya pegunungan, kemudian dataran tinggi dan dataran rendah. Kondisi ekonominya ini bertani, kemudian terdapat hasil tambang dan pariwisata. Negara berikutnya adalah Filipina. Kondisi geografisnya negara kepulauan yang memiliki banyak pegunungan. Kondisi ekonominya hasil pertanian dan hasil tambang. Nah, selanjutnya adalah Kamboja. Bentang alamnya menyerupai mangkuk ya. Ini ada dataran rendah di tengahnya dan dikelilingi oleh pegunungan ya. Selanjutnya untuk kegiatan utamanya adalah pertanian padi dan perikanan. Berikutnya adalah negara Laos. Wilayahnya 70% pegunungan dan tidak memiliki laut. Kegiatan utamanya adalah pertanian. Myanmar, bentang alamnya pegunungan utara, pegunungan barat, dataran rendah dan plato. Sebagian besar bekerja pada sektor pertanian. Kemudian untuk negara Vietnam, bentang alamnya ini dataran pantai, bukit-bukit, gunung-gunung, ini berhutan lebat ya, dan terdiri dari dataran rendah. Kegiatan ekonominya adalah agraris, pertambangan dan industri. Materi berikutnya adalah menentukan isi laporan yang didengar. Laporan adalah tulisan yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan secara langsung. Nah, mencermati laporan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama membaca seksama, yaitu membaca secara keseluruhan. Yang kedua menyimak laporan. Nah, memahami laporan yaitu menentukan informasi-informasi penting dan ide pokok laporan. Masuk ke pembelajaran 2. Materinya adalah penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah simbol sila keempat Pancasila. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari antara lain: 1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama atas asas kekeluargaan. Dan yang keempat, keputusan musyawarah yang diambil harus dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan bersama. Materi yang terakhir adalah membuat patung dari bubur kertas. Nah, ayo membuat patung hewan menggunakan bahan lunak. Kamu dapat menggunakan bubur kertas. Lakukan kegiatan ini bersama teman-temanmu ya. Kalau kemarin kita sudah membuat patung dari bahan lunak dalam pembelajaran SBDP, yaitu membuat patung dari lilin atau plastisin. Nah, sekarang bahan lunak yang bisa digunakan adalah bubur kertas. Bagaimana caranya? Ini adalah tahapannya atau langkah-langkahnya ya. Yang harus disiapkan adalah kertas koran, gunting, air, baskom, tepung kanji, dan cetakan berbentuk hewan. Langkah kegiatannya yang pertama,
Sobek-sobeklah kertas koran, lalu rendamlah sobekan tersebut di dalam air sampai lunak. Semakin lama direndam, koran akan semakin lunak. Kamu dapat merendam koran sehari sebelumnya. Yang kedua, aduk dan remas-remas rendaman koran sampai menjadi bubur. Yang ketiga, buatlah lem dengan cara merebus tepung kanji dengan air. Aduk terus hingga rata. Campurkan bubur koran dan lem kanji dengan perbandingan 1:1 ke dalam baskom. Setelah itu aduk hingga rata. Masukkan campuran bubur koran dan lem kanji ke dalam cetakan. Setelah setengah kering, keluarkan bubur koran dari dalam cetakan. Ya, lalu lakukan dengan hati-hati. Yang ketujuh, biarkan hingga kering agar tidak mudah retak. Itu adalah langkah-langkah untuk membuat patung dari kertas koran. Nah, selanjutnya tugas dari Bu Guru, kerjakan halaman 52 di buku paket tematik soal nomor 1, 3, dan 4. Kemudian kerjakan halaman 57 soal nomor 1 dan 3. Ya, 1 dan 3. Setelah selesai dikerjakan, tugas difoto dan dikirim ke guru tematik. Ya, itu saja tugasnya dari Bu Guru. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Jangan lupa tugasnya dikirim ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.